Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Darmawan dari kelompok 2 akan menjelaskan rancangan pelaksanaan pembelajaran yang telah dibuat oleh kelompok kami. Yang pertama adalah nama satuan pendidikan, yaitu SMPN 6 Karawang Barat, mata pelajaran Bahasa Indonesia, materi pokok teks puisi, kelas 8 semester 1 tahun ajaran 2019-2020. Alokasi waktunya itu 2 kali 45 menit. Selanjutnya adalah kompetensi inti. Yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutinya, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Selanjutnya adalah memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Selanjutnya adalah mencoba mengelola dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat, dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lainnya yang sama dalam sudut pandang atau teori. Selanjutnya kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasarnya yaitu adalah mengidentifikasi unsur pembangun teks puisi yang didengarkan atau dibaca, menyimpulkan unsur-unsur pembangun makna puisi yang didengarkan atau dibaca. Selanjutnya indikator pencapaian kompetensi. Untuk mengidentifikasi unsur-unsur pembangun teks puisi yang didengar atau dibaca, indikatornya itu peserta didik dapat memahami pengertian unsur pembangun puisi, peserta didik dapat mengidentifikasi unsur-unsur pembangun teks puisi, dan untuk menyimpulkan unsur pembangun makna puisi yang didengar atau dibaca, yaitu indikatornya adalah peserta didik dapat menyimpulkan unsur-unsur pembangun puisi, peserta didik dapat menyimpulkan makna puisi. Selanjutnya itu pada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran dan mengamati sebuah teks puisi, diharapkan siswa mampu untuk mengerti dan memahami perihal pengertian puisi, ciri-ciri puisi lama dan puisi baru, jenis-jenis puisi lama dan puisi baru, unsur-unsur puisi dan menyimpulkannya. Selanjutnya itu materi atau isi. Yang pertama adalah fakta, yaitu contoh puisi. Contoh puisi di sini adalah judulnya itu menyesal. Pagiku hilang sudah melayang, hari mudaku sudah pergi, sekarang petang datang melayang, batang usiaku sudah tinggi. Aku lalai di pagi hari, beta lengah di masa muda, kini hidup meracun hati miskin, ilmu miskin harta. Apa gunanya ku kesalkan, menyesal tua tiada berguna, hanya menambahkan luka sukma. Kepada yang muda ku harapkan atur barisan di pagi hari menuju ke arah padang bakti. Yang selanjutnya adalah konsep. Konsepnya itu di sini adalah pengertian puisi, ciri-ciri puisi lama dan puisi baru, jenis puisi lama dan puisi baru. Selanjutnya adalah prosedur. Prosedurnya itu untuk membangun unsur-unsur pembangun puisi, yaitu struktur fisik puisi dan struktur batin puisi. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran puisi yaitu yang pertama ceramah, tanya jawab, diskusi, penugasan, demonstrasi. Selanjutnya adalah media dan sumber belajar. Yang pertama adalah media. Medianya itu yang digunakan dalam pembelajaran yaitu yang pertama beberapa teks puisi, video, dan internet. Selanjutnya sumber belajar. Sumber belajarnya itu adalah buku pegangan guru, buku pegangan peserta didik, lingkungan kelas atau sekolah, majalah, dan internet. Selanjutnya adalah langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Pertemuan pertama, kegiatan pendahuluan, alokasi waktu 10 menit. Yang pertama adalah peserta didik menjawab salam dan berdoa untuk mengawali pembelajaran. Yang kedua, guru mengecek kehadiran peserta didik. Selanjutnya, guru menanyakan pemahaman materi sebelumnya.
Guru membangun konteks dan mengajak peserta didik bernyanyi yang syairnya terbentuk puisi. Guru mengajak seluruh peserta didik bernyanyi dan bimbingan lirik lagu dari guru dengan syair lagu berbentuk puisi. Mengungkapkan kompetensi dasar dan indikator yang akan dicapai. Membentuk kelompok antara 4 sampai 5 peserta didik dengan peserta didik yang pandai menjadi kelompok dan yang lainnya menjadi anggota. Selanjutnya adalah kegiatan inti 40 menit, yaitu peserta didik mengamati contoh-contoh puisi yang disajikan. Peserta didik menanyakan hal-hal yang belum diketahui dari contoh-contoh puisi. Peserta didik mengumpulkan informasi tentang unsur-unsur yang membangun puisi. Peserta didik berdiskusi tentang tema, nada, rasa, dan amanat puisi dengan menggunakan lembar kerja dari guru. Selanjutnya, guru membimbing peserta didik yang mengalami kesulitan, dan peserta didik secara berkelompok mempresentasikan berbagai informasi tentang unsur pembangun puisi. Selanjutnya, melaksanakan tes tertulis. Nah, yang ketiga, kegiatan penutup. Alokasi waktu 10 menit. Guru memberikan review hasil pembelajaran, guru memberikan umpan balik atau refleksi hasil pembelajaran. Guru dan peserta didik menyimpulkan materi yang telah dipelajari dengan bimbingan guru. Selanjutnya, guru menutup pembelajaran dengan doa dan salam. Selanjutnya, pertemuan kedua. Pertemuan kedua, yang pertama kegiatan pendahuluan, alokasi waktu 10 menit. Pertama, peserta didik menjawab salam dan berdoa untuk mengawali pembelajaran. Guru mengecek kehadiran. Guru bertanya dengan peserta didik tentang materi sebelumnya. Guru menyampaikan cakupan materi, yaitu unsur-unsur pembangun puisi dan makna puisi, yaitu kegiatan pembelajaran yang meliputi pencermatan model kerja kelompok atau berpasangan dan kerja individual. Guru menyampaikan lingkup penilaian, yaitu penilaian sikap, pengetahuan, keterampilan, dan teknik penilaian. Selanjutnya, membentuk kelompok antara 4 sampai 5 peserta didik dengan peserta didik yang pandai menjadi ketua kelompok dan yang lainnya menjadi anggota kelompok. Yang kedua, kegiatan inti 40 menit. Peserta didik berkelompok membaca pemahaman isi puisi. Peserta didik membuat pertanyaan tentang hal yang dideskripsikan tentang isi pada puisi. Peserta didik mencari jawaban atas pertanyaan yang mereka susun dari buku teks. Peserta didik berdiskusi tentang isi puisi. Peserta didik dan guru itu membimbing peserta didik yang mengalami kesulitan. Peserta didik membuat kesimpulan tentang isi puisi. Peserta didik mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya tentang puisi. Peserta didik mengumpulkan hasil kerja kelompok untuk diberikan penilaian. Selanjutnya adalah kegiatan penutup, alokasi waktu 10 menit, yaitu guru memberikan review hasil pembelajaran. Guru memberikan umpan balik atau refleksi hasil pembelajaran. Guru dan peserta didik menyimpulkan materi yang telah dipelajari. Guru memberikan tugas secara mandiri untuk membuat kesimpulan tentang isi. Terakhir, guru menutup pembelajaran dengan doa dan salam. Selanjutnya adalah penilaian. Teknik penilaian, observasi atau sikap, unjuk kerja, penilaian hasil belajar atau evaluasi. Yang kedua, instrumen penilaian. Instrumennya itu yang pertama penilaian sikap. Aspek yang dinilai religius, tanggung jawab, peduli, responsif, santun. Dan teknik penilaiannya itu pengamatan dan waktu penilaian saat proses pembelajaran. Instrumen penilaian itu lembar pengamatan. Selanjutnya, penilaian pengetahuan. Yang pertama, tekniknya itu tes tulis. Bentuk instrumennya itu pilihan ganda dan contoh butir instrumennya itu terlampir. Waktu pelaksanaan saat pembelajaran usai, dan keterangan penilaian untuk pembelajaran dan sebagai pembelajaran. Selanjutnya, penilaian keterampilan. Tekniknya itu project. Bentuk instrumennya itu mengidentifikasi unsur-unsur pembangun puisi. Contoh butir instrumen itu mengidentifikasi unsur-unsur pembangun teks puisi. Aku, karya Khairil Anwar. Waktu pelaksanaan di luar KBM, di luar kegiatan belajar mengajar selama 1 minggu, bisa di rumah. Ini bisa disebut tugas pekerjaan rumah. Dan keterangannya itu penilaian untuk sebagai
dan atau pencapaian pembelajaran. Selesai. Terima kasih.